kayak suara samping. Bukannya samping ini kamarnya ibu sama adiknya Aris. Wah, suara apa ya? Dan gak lama kemudian saat Susi gelisah ya kan, ini Susi mendengar ada suara orang menggaruk dengan kukunya ini ke pintu. Sama persis kayak yang dulu si Rizal, si Budi mendengar itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari, setiap tayangnya Raw, setiap tayangnya Yoske Official. Saya selalu mendoakan semua penikmat channel saya ini dalam keadaan sehat walafiat. Gitu ya. Seperti biasa absen dan di kolom komentar silahkan ya. Ini tulis nama dan nama kota kalian. Ketika saya menjawab ya kan, ketika saya menjawab ini saya biar kenal nama kalian, kotanya di mana gitu. Ini setiap hari kenapa saya terus menerus seperti ini? Karena ini sudah banyak yang akhirnya kita ini berjumpa teman-teman. Ada yang main ke kantor, ada yang ketemu di mana pas ketika saya ada di mana, saya kontak dia gitu kan ya. Mbak, Kak, Bu, Mas, Om, D, apa segala macam, saya lagi di kota ini nih gitu kan. Ini akhirnya bisa saling ketemu, menjalin silaturahmi. Bener gak Mas Lutfi? Betul sekali. Ini sangat penting sekali. Gak cuma kita ini mendengarkan cerita saya, tapi kita ini bisa saling berjumpa. Oke? Nah, pastikan semuanya sudah absen. Ya, udah? Oke? Nah, di sini ada sebuah kiriman cerita. Jadi ceritanya itu ada seseorang yang dimana didatangi oleh kekasihnya. Dan kekasihnya ini mengajak bercinta. Tapi ternyata kekasih yang mengajak bercinta itu, kekasih yang datang ini sudah meninggal. Bercinta dengan mayat, bercinta dengan jenazah berarti. Kalian sudah penasaran ceritanya seperti apa? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Cerita ini sudah lama sekali kejadiannya, kisaran tahun 90-an ke atas ya. Ini udah lama ya kan. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Aris. Aris ini hidup dengan ibu dan adiknya. Bapaknya ini sudah lama cerai dengan ibunya, sudah meninggalkan. Nah, di sini otomatis Aris ini sebenarnya sudah dipastikan menjadi tulang punggung. Akan tetapi, ya, Aris ini masih SMA dan adiknya Aris ini masih sekolah dasar. Sebut saja adiknya ini namanya Putri. Nah, di sini Aris ini mempunyai pacar. Kita sebut saja pacarnya Aris ini namanya Susi. Ya, namanya sedikit misterius ya mungkin. Atau gimana Mas Lutfi? Enggak ya? Oh enggak, ya udah kita lanjut ya. Nah, mereka ini pacaran dari SMA ya kan. Ini saling cinta. Aris sendiri mempunyai 2 orang teman. Kita sebut saja Rizal dan Budi. Sering sekali pada waktu sekolah yang namanya Rizal sama Budi ya kan. Dia ini sering bermain yang mainannya ini tidak selayaknya anak-anak SMA lain yang seumuran mereka. Enggak, bermain apa ini? Mereka ini, ya kan, Rizal dan Budi ini sering main jailangkung. Di dalam kelas, mereka ini mengajak teman-temannya bermain jailangkung. Selalu seperti itu. Mereka ini percaya dengan hal-hal seperti itu. Nah, di sini, ya, Aris ini selalu diajak. Ayo Res, main ini Res. Enggak lah. Kamu ini gimana sih? Penakut kamu. Aris selalu seperti itu kan. Ini yang membuat akhirnya Aris kan, ya udahlah aku ikut main, gitu kan. Nah, pernah suatu ketika terjadi, ya kan. Jadi, di sekolahan ini mengadakan perkemahan. Jadi kayak ada acara pramuka gitu kan ya. Ada pramuka gitu. Kan pasti ada kemah gitu kan. Nah, pernah suatu ketika ya kan, pas sedang kemah, ini ada yang namanya acara mencari jejak. Dulu pas waktu pramuka pasti kalian semua yang ada di rumah pasti ada kan yang namanya acara mencari jejak. Nah, pada saat itu Aris, Rizal, Budi ini satu grup ya kan. Ini mereka ini satu rute. Mereka ini satu rombongan. Tiba-tiba Rizal ngomong, kurang menantang kita ini. Kenapa sih harus lewat-lewat sawah aja? Kenapa nggak kita masuk ke hutan? Kemana kek? Yang ngeri lah. Ini kakak kelas gimana sih? Seperti itu. Saat itu mereka ini masih kelas 2. Budi ngomong, Zal, kayaknya kita masuk ke makam, terus kita bikin apa di situ? Siapa tahu ada yang muncul. Rizal langsung mengiyakan ajakan si Budi. Wah, asik tuh Bud.
Gimana kalau kita masuk ke makam? Nah pada saat itu barisan mereka, ini kan ada Aris, ya kan? Aris ini diajak, Riz ikut yuk. Janganlah, nanti dimarahin kakak kelas. Udahlah ikutlah, jangan penakut, ayo. Akhirnya Aris pun ikut rombongan mereka. Mereka bertiga ini masuk ke makam. Yang lain ini pada jalan mencari jejak, ya kan, sesuai rute yang ditentukan dari sekolah. Mereka ini menyalahgunakan, mereka ini masuk ke makam. Dan pada saat itu, wah ini parahnya si Rizal. Tiba-tiba mengeluarkan kertas jailangkung. Kita main jailangkung di makam. Asik nih. Tiba-tiba seperti itu Rizal. Aris ini udah ngomong, jangan gila kalian. Nanti kalau ada setan yang masuk gimana? Ini di makam ini. Udahlah, kita pengen lihat kok. Akhirnya si Rizal ini mengeluarkan kertas. Rizal baru mengeluarkan kertas. Ini tiba-tiba bulu kudu Aris ini langsung merinding. Zal, sepertinya jangan seperti ini. Kita ngeri. Kita bakalan ngeri. Saat Rizal ini naruh kertas, ya kan, baru mau naruh koin, ya kan, ini tiba-tiba Budi ini melihat di belakang Rizal ini ada pocong. Cabut. Apa sih? Pocong. Si Budi ini melihat pocong itu dengan jelas. Anehnya, ini muka pocong tersebut ini rata, nggak ada mata, nggak ada mulut, nggak ada, jadi kayak kulit, kayak warna kulit udah. Cabut. Akhirnya Budi ini cabut. Tinggal mereka berdua. Anehnya Aris ini gak ngeliat apa-apa. Entah ini Budi halusinasi sendiri atau apa. Yang jelas Budi dengan jelas melihat itu ada pocong. Aris tanya ke Rizal, ada pocong Rizal? Mana sih? Gak ada kok. Kenapa Budi cabut? Ya udah ya, cabut. Akhirnya mereka pun cabut. Ikut pergi juga. Singkat cerita, sesampainya di sekolahan, akhirnya mereka dimarahin kan. Mereka ke tenda perkemahan ini telat. Dimarahin lah mereka bertiga. Setelah dimarahin, mereka mendapatkan hukuman, skor segala macam. Akhirnya di sini Susi melihat kan, setelah selesai mereka ini kena hukuman, Susi ini nyamperin Aris. Kamu kemana aja tadi? Anak-anak ini ngajakin yang enggak kayak gini. Kan aku udah bilang, jangan yang aneh-aneh. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Tahu nggak sih? Ya maafin aku. Tapi memang mereka ini ngajak kayak gitu, aku nggak enak kalau aku nolak. Mereka ini teman aku. Seperti itu. Akhirnya cekcok sedikit kan. Cekcok. Akhirnya kakak kelas datang. Setelah kakak kelas datang ini, akhirnya mereka disuruh pisah tendanya. Karena memang cewek cowok kan beda regu gitu kan ya. Akhirnya mereka tidur masing-masing. Nah seperti itulah kelakuan Rizal dan Budi. Memang sering yang namanya menantang seperti itu. Udah dari zaman SMA mereka itu seperti itu. Ternyata keisengan mereka tak hanya itu. Keseharian mereka ya kan, ini kayak bener-bener menantang makhluk yang tak kasat mata. Lewat apa? Mereka bertiga ya kan. Mereka bertiga ini masuk ke rumah-rumah yang sudah tidak ada penghuninya. Nah nanti kalau ada kejadian apa di situ yang janggal, mereka ini seneng. Aris akhirnya tertantang juga. Asik juga nih. Aris pun tertantang. Bisa dikatakan Aris penakut, tapi anehnya Aris sendiri ya gak pernah melihat sesuatu hal apa yang menakutkan. Rizal dan Budi ini sering yang namanya melihat hal itu. Memasuki pabrik gula yang sudah tidak dipergunakan. Pabrik gula yang sudah lama tidak beroperasi. Mereka ini masuk ke dalam situ. Dan di sini yang namanya Rizal ini benar-benar dia ini nantang. Ayolah keluar. Ayo kita bertiga ke sini nih. Anehnya nanti mereka ini lihat. Ini yang namanya Aris gak pernah melihat. Mereka lari terbirit-birit, Aris ini nggak lari Aris. Aris ini jalan aja karena nggak lihat apa-apa Aris. Tapi mereka ini memang bisa dikatakan nggak kapok-kapoknya. Jadi mereka ini kepuasan. Tadi kamu lari juga? Iya aku lari juga. Tadi kamu lihat ini nggak? Iya aku lihat ini. Aris ini sampai bingung. Kalian ini lari, penakut atau gimana sih? Ngajakin kayak gini tapi kalian seperti ini. Ya aku tadi lihat kayak gini. Lucu juga sih. Lucu juga. Bagi mereka ini kayak lucu. Singkat cerita, berjalannya waktu, mereka ini lulus. Ternyata ketika mereka lulus, mereka ini gak kapok-kapok. Karena apa? Ternyata si Rizal ini punya guru. Rizal ini menyebutnya guru. Ada kita sebut aja namanya Mbah Bejo. Rizal ini sering datang ke situ. Seringnya Rizal datang ke situ, semakin berani si Rizal akan hal-hal mistis. Bagi Rizal ini, aku udah dipagerin sama Mbah Bejo. Aku akan lebih berani lagi. Mereka ini bener-bener iseng. Nah, hingga pada akhirnya Aris ini diajak. Riz, kita berdua mau ke sebuah gunung. Kita jalan ke tengah gunung. Yang pertama, sekalian kita ini refreshing. Ya kan? Mumpung kita ini belum pada kerja. Nah, kamu harus ikut. Ya gak Bud? Ayo Riz, kamu ikut Riz. Aku aja ikut kok. Kata si Budi.
Ih, kalian ini mau ngapain sih? Jadi di lereng gunung. Ternyata di lereng gunung kata Mbak Bejo ini banyak pusaka-pusaka misteri. Mbak Bejo bilang ke aku seperti itu. Terus apa? Ini kita bisa mendapatkan kesaktian. Ah, jangan ngarang kamu, kata Haris. Budi bilang, ih, kamu ini gimana sih, Riz? Mbak Bejo ini sakti. Gurunya si Rizal ini sakti, Riz. Kita gak bakal kenapa-napa, tenang aja udah. Ah, gak mau ah. Ayolah. Ya udah nanti aku izin dulu sama orang tua. Ah, ya gak bakalan boleh lah. Gimana sih? Singkat cerita, akhirnya keesokan harinya, ini Aris, ini izin ke orang tua ya kan. Orang tua ngomong, gak usah kemana-mana, mending kamu nyari kerja. Loh, gini loh Bu, nanti itu bakalan dapat kerja, tenang aja Bu. Orang kata Rizal ini untuk keberuntungan kok Bu. Keberuntungan apa sih? Udah, jangan yang aneh-aneh. Ibunya bilang seperti itu. Aris gak gubris, setelah itu Aris ini ya kan, dia ini pergi ke jalanan, setelah pergi jalanan baru dia berhentiin angkot. Dia berencana untuk ke tempatnya Susi. Memang jaraknya ke tempat Susi ini agak jauhan, jadi beda kampung. Kurang lebih kalau ditempuh dengan angkot ini 20 menit atau mungkin 20 menitan ya, 20 menitan. Ini setelah perjalanan itu tadi, sampainya itu barulah Aris ini menuju ke rumahnya si Susi. Nah, kebetulan Susi ini yang lagi di depan, lagi motong-motong. Kalau di tempat kita ini namanya Mas dadah ya apa sih? Kayak pagar yang dari pohon-pohonan gitu kan, dirapikan dengan gunting gitu kan. Susi ini lagi ngerapihin pohon pagar itu tadi. Nah, kedatangan Aris ini Susi kaget. Kamu Riz? Sus, aku mau ngomong. Ada bapak loh. Ya gimana aku mau ngomong? Bapak ibunya Susi sebenarnya ini udah tahu Aris ini udah lama. Aris yang memang percaya dengan hal-hal mistis, Aris yang percaya dengan hal-hal goib, ini bapak ibunya Susi ini udah tahu. Karena apa? Jadi ada saudaranya Susi yang memang deket di rumahnya Aris, gitu. Tinggalnya memang deket-deket daerahnya rumah Aris. Nah, mereka ini tahu kegiatannya si Rizal, si Budi segala macam, mereka ini tahu. Nah, lewat seperti itu ya kan, ini akhirnya bapaknya Susi ini tahu kan, oh Aris ini sukanya kayak gini, suka percaya dengan mistis gitu kan. Nah, di sini Susi ini akhirnya mempersilahkan masuk. Ya udah, yuk masuk. Nanti kalau ditanya bapak gimana? Oh, ya udahlah, aku mau ngomong nih. Akhirnya mereka duduk di teras. Gak jadi masuk ke dalam rumah. Jadi di teras rumahnya Susi ini ada kursi-kursi gitu kan. Mereka duduk di situ. Dan memang bener, mereka ini lagi mau memulai ngobrol, bapaknya Susi keluar. Ini toh, Aris. Iya Pak, saya Aris Pak. Jadi memang Aris ini pernah ke situ, tapi bapaknya ini agak hafal, agak enggak. Tapi ketika bapaknya ini ngomong, ini Aris ya? Nah, Aris langsung ngomong iya. Bapaknya langsung connect, oh ini yang anak kampung sana, yang dia percaya dengan hal mistis, anak muda itu. Bapaknya ini langsung poinnya, ini langsung nanyain pekerjaan. Res, setelah lulus kamu apa rencananya? Kerja atau apa atau gimana? Iya Pak, ini lagi mulai mau proses ngelamar. Yang bener, masih suka ini, percaya dengan hal-hal setan-setan kayak gitu-gitu. Oh, enggak Pak, itu teman-teman saya Pak. Saya tahu semua tentang kamu. Yang penting itu laki-laki itu tanggung jawab. Kalau udah lulus sekolah, ya fokus nyari kerja. Berapa tahun kemudian baru berani main ke tempat perempuan, lamar. Itu baru laki-laki. Iya Pak, nanti mudah-mudahan Aris cepat dapat kerjaan Pak. Ojo suwi-suwi sus. Kerjaanmu sih oke. Rewang ibu. Nggih Pak. Akhirnya bapak masuk lagi. Tuh kan Riz, terus kamu kesini mau ngapain? Nah, Aris ngomong sama Susi. Jadi gini Sus, aku berapa hari, mungkin 2 atau 3 hari aku gak pulang. Kamu mau nyari kerja toh? Mudah-mudahan lewat aku ikut sama teman-temanku, nanti pulangnya ini aku jadi dapat berkah. Terus mudah untuk nyari kerja. Maksud kamu Rizal sama si Budi? Iyo, aku diajak mereka ke lereng gunung. Nah, katanya di daerah itu, kalau aku mendapatkan sesuatu hal di situ, ini akan mudah untuk aku nyari kerja. Ya ampun Riz, kamu ngapain sih Riz? Udah, aku di sini minta izin 3 hari, hanya 3 hari. Aku nggak mau tahu. Kamu minta izin 3 hari, tapi kalau ada kenapa-napa aku nggak ikut campur. Karena apa? Aku ini mendoakan kamu, ini kalau kamu ini kerja. Selebihnya aku enggak. Iya tolong, aku mau kerja. Riz, aku sayang sama kamu. Aku pengen kamu kerja, setelah itu ngelamar aku.
Memang pada zaman dulu ya kan, ini orang banyak nikah muda, lulus SMA nikah atau apa segala macam gitu kan. Apalagi udah kerja, sangat mudah sekali gitu kan. Nah, di sini Susi menekan ke Aris. Aris ini memohon, tolong sekali aja. Sekali aja, ini terakhir aku ikutin mereka. Aku gak mau tahu, kalau ada apa-apa aku gak tanggung jawab. Itu. Dan aku pengen kamu kerja, titik. Iya, setelah itu aku bakal ngelamar kerja. Pada saat mereka ngobrol-ngobrol, tiba-tiba bapaknya Susi ini langsung manggil Susi, "Sus, gawean wes kayak gini buri." "Iya pak." "Bapakku udah marah, mending aku pulang." Akhirnya Aris pamit. "Pak, saya pamit dulu pak." Ya. Setelah salim gitu kan, Aris pulang. Pamit. Yang penting Aris ini di sini sudah cerita sama si Susi. Dulu belum ada handphone, belum masuk handphone. Di era 90-an awal, 90-an jalan, belum ada. 90-an jalan ini belum ada yang namanya handphone. Apalagi di daerah kampung mereka gitu kan. Mungkin kalau di kota-kota besar kayak gitu mungkin udah ada gitu kan ya. Nah, kita lanjut ceritanya. Pada akhirnya ketika si Aris ini sudah izin dengan Susi ya kan, Aris ini langsung pulang. Setelah pulang ketemu sama mereka. "Kira-kira kita mau berangkat kapan? Aku udah dapet izin." "Ya udah, nanti malam kita berangkat." "Loh, nanti malam?" Kata mereka berdua, si Rizal dan si Budi mengatakan seperti itu. Akhirnya Aris nurutin. Ya wis. Akhirnya Aris ini ngambil perlengkapan segala macam, ngambil tas ya kan. Aris ini pamit sama ibunya. Aris ini walaupun tidak mendapatkan izin dari ibunya, Aris tetap berangkat. Karena gak enak, udah lama mereka bertiga ini bersahabat gitu kan. Dan dua orang ini antara Rizal dan Budi ini memang bandel-bandel, seneng iseng dengan hal-hal goib seperti itu. Walaupun mereka ini belum tahu secara luas goib itu seperti apa segala macam, mereka berdua ini suka nekat. Nah, hingga pada akhirnya Aris gak ngerti gunung yang mau dituju lereng sebelah mana. Aris ini gak ngerti, hanya ikutin mereka. "Bud, alamatnya jelas. Yaudah, kita naik bis dulu." Tiba-tiba si Aris ngomong, "Kok ada naik bis juga?" Udah, ternyata mereka ini naik bis juga. Naik bis, pindah-pindah. Si Budi memang orang kaya. Bisa dikatakan di antara mereka Budi ini banyak uang. Ini semua udah dibayar sama Budi. Jalanlah mereka. Jalan. Singkat cerita, akhirnya mereka ini pergi ke sebuah desa dan di mana desa ini kayak di kaki gunung gitu kan ya. Mereka ini ketemu dengan warga-warga segala macam, mereka terus jalan. Nah, di situ juga ada pendaki-pendaki juga. Nah, kurang lebih mereka ini sampai di lokasi itu jam 2 dini hari. "Gimana? Kita mau istirahat apa lanjut?" "Ya udah terserah kamu. Lanjut bisa, istirahat juga bisa. Udah, mending kita lanjut biar waktu kita ini panjang." Pada akhirnya ini mereka ini lanjut jalan. Dan ternyata benar. Mereka bertiga ini melihat di lereng-lereng gunung ini ada hutan-hutan. Ini banyak orang-orang bersemedi. Entah ini orang minta pesugihan lah, kekayaan lah, kesaktian lah, atau apa. Ini banyak di lereng gunung itu. Pada saat itu Rizal ngomong sama mereka berdua. "Nah, jelas kan? Kalian lihat, tempat ini mah bener untuk nyari kekuatan, pesugihan, kesaktian, dan macam-macam. Berarti kita bertiga tidak salah untuk sini." Di sini Aris ngikutin aja udah, ya kan? Ngikutin arahan dari Rizal. Karena yang memimpin di situ dari Rizal. Karena apa? Rizal ini bilang ke mereka bahwa aku punya guru Mbak Bejo dan aku udah dilindungi ketika ada apa-apa. Udah, kalian tenang aja. Jadi mereka percaya udah sama Rizal. Nah, hingga pada akhirnya mereka berhenti di semak-semak dan melihat ada seseorang, ya kan? Di situ di antara yang lain ini bersemedi, ya kan? Tapi tidak ada di depannya ini apa segala macam, hanya dupa, ya kan? Yang lain juga sama, hanya dupa atau apa segala macam. Hanya orang ini yang aneh. Mereka bertiga melihat satu orang, ya kan? Dia ini sedang bersemedi di atas batu besar dan di depannya ini ada tampah besar. Kalau di tempat saya ini namanya tampah Cino ya Mas Lutfi. Tampah, ya kan, penampan yang terbuat dari anyaman bambu tapi yang ukurannya itu besar sekali. Ukurannya tidak seperti penampan-penampan tampah yang seperti biasanya. Ini ukurannya tampahnya ini besar. Makanya kalau di tempat saya ini namanya ini tampah Cino. Nggak tahu kalau di daerah kalian. Nah, di situ mereka melihat ini ada bangkai ayam, ya kan? Ayamnya ini ayam cemani. Di situ juga banyak yang namanya bunga-bunga segala macam. Kenapa mereka bisa melihat walaupun kondisi gelap? Karena apa? Di situ ada obor ditancapkan. Mereka bertiga lihat dari semak-semak. Rizal ngomong, ini orang ini pasti lagi lelakon.
Kita tungguin sampai dia ini lelah dan pulang. Singkat cerita akhirnya mereka bener-bener nungguin. Kurang lebih jam 3:30 dini hari menjelang subuh. Udah mau jam 4 lah kurang lebih gitu kan ya. Nah pada saat itu ternyata benar. Orang tersebut ini memang udah tua. Dia berdiri, dia mengenakan belangkon. Setelah itu dia ini menyembah sesajen yang ada di penampan itu, yang ada di tampah itu. Disembah sama orang itu. Setelah itu orang itu menyalakan kemenyan kembali. Di sini Rizal memastikan, bener kan? Ini udah paling lain, udah jelas. Kita harus periksa isi tampah itu ketika orang itu udah pergi. Sebentar lagi pasti pergi. Gak mungkin subuh-subuh tetap mesti seperti ini. Nah ternyata bener. Orang itu setelah menyembah sesajen tadi, orang itu pergi dengan jalan kaki. Maaf ya, ternyata orang tua itu tadi jalannya ini kaki yang sebelah kiri ini diseret. Lah, ternyata orangnya cacat loh. Kata si Budi. Aris ngomong, jangan kenceng-kenceng. Iya udah. Pada akhirnya setelah orang itu pergi, mereka ini langsung menuju ke tampah tersebut, ke sesajen itu tadi. Rizal langsung ngomong, ini nih, kita tak perlu lama-lama bersemedi segala macam. Udah, kita periksa yang ada di tampah ini, yang kira-kira menurut kalian ini akan membuat kita kaya, membuat kita sukses. Ayo kita cari. Nah ini ayam ada yang mati kok. Mereka melihat ada yang mati, ada bunga 7 rupa, ada kemenyan, dan ada beberapa uang receh di situ. Pada akhirnya Rizal yang memimpin. Udah, biarkan aku saja. Dipilih sama Rizal. Diobrak-abrik. Rizal kaget melihat ada sebuah kain warnanya putih, ya kan? Ini membentuk seperti bulatan. Jadi kayak ada benda yang dibungkus dari kain yang berwarna putih. Apa itu? Dibuka sama si Rizal. Saat dibuka, boom, ini tiba-tiba keluar asap. Ternyata di dalam kain itu, ini terbungkus sebuah batu. Batunya ini berwarna merah. Nggak tahu ini batu apa, yang jelas di sini batu ini bercahaya dan ini keluar asap. Ini teman-teman, udah jelas. Ini, udah. Sekarang kita bungkus, rapikan lagi. Ayo, rapiin. Setelah mereka merapikan, ya kan? Mereka ini pura-pura menjadi seorang pendaki atau apa, menikmati alam kayak gitu kan. Nunggu pagi. Tibalah pagi. Setelah mereka pagi selesai kan, mereka ini turun. Gak tahu mereka ini sebenarnya batu buat apa. Apa yang sedang disemedikan orang itu, apa yang dimohon orang itu. Mereka bertiga ini sama sekali gak ngerti. Rizal ngomong, sementara batu ini biar ada di tanganku. Biar aku tahu apa isi dari batu ini. Singkat cerita ya kan, setelah kepulangan mereka ya kan, udah sampai rumah, Rizal ngomong sama mereka bertiga, sorean kita kumpul, kita datang ke tempatnya Mbak Bejo. Kita tanyain bareng-bareng, ini batu apa? Yo, setuju gak kalian? Yo, akhirnya di jam yang ditentukan, mereka ini mencoba untuk mendatangi rumahnya Mbak Bejo, yang memang agak jauh juga dari kampung mereka, semakin jauh juga. Nah, mereka ini jalan kaki terus menerus melewati sawah segala macam. Mereka sesampainya di rumah Mbak Bejo, mereka dikagetkan. Dikagetkan apa? Ada bendera kuning. Rizal tanya sama warga di situ, Pak, yang meninggal siapa? Mbak Bejo. Pak, yang bener Pak. Iya Mas. Mbak Bejo meninggal kenapa Pak? Gak tahu. Itu dari semalam muntah-muntah Mas. Mbak Bejo meninggal. Akhirnya mereka ini langsung lari menuju ke rumahnya Mbak Bejo. Ternyata bener, Mbak Bejo sudah gak ada. Entah kena serangan atau apa ya kan, atau karena udah sepuh, udah tua juga ya kan. Ini Mbak Bejo ini meninggal. Hingga pada akhirnya ya kan, ini udah keluarga pada datang, direncanakan besok pagi untuk dimakamkan. Mereka berencana untuk menginap, ikut memakamkan juga. Nah, singkat cerita ya kan, di sini kepulangan mereka, Rizal ini ketakutan. Ketakutannya kenapa? Rizal sudah tidak punya guru lagi. Nanti ketika ini batu ini kenapa-napa, Rizal nggak ngerti. Tapi Rizal di sini percaya diri. Karena apa? Nanti kalau Rizal di sini ketakutan, dua temannya ini bakal lebih akan ketakutan. Si Budi dan si Aris ini bakal lebih ketakutan. Jadi di sini Rizal mempercayakan ke mereka, tenang, ilmu nih Mbak Bejo sebagian sudah dikirim ke aku. Bilangnya ke mereka seperti itu. Pulanglah mereka. Singkat cerita, pada malam hari, ini kan batu sudah ada di tangan Rizal ya kan. Ini Rizal menaruhnya ini di lemari ya kan, laci kecil yang ada di dalam lemari 2 pintu. Nah kalian lihat kan, lemari kayu itu biasanya ada lacinya. Rizal menaruh batu itu di dalam laci itu tadi. Ditutuplah laci itu tadi. Setelah laci ditutup, barulah pintu ditutup. Setelah itu Rizal istirahat. Mudah-mudahan ini batu bisa membantu saya.
bisa menjadikan keluarga saya ini jadi kaya dan teman-teman saya ini jadi senang. Mereka juga ikut bakalan kaya. Entah apa ini sih batunya. Tapi kenapa Mbak Bejo gak ada yo? Udahlah. Rizal tidur. Kurang lebih jam 2:30 dini hari. Tiba-tiba Rizal dikagetkan. Ini di dalam lemari, ini ada suara kayak, jadi batu kalau digoncang gimana kan ya, di dalam kotak kecil gitu kan ya, digoncang kan pasti akan bunyi, akan menimbulkan bunyi. Ternyata benar. Rizal bangun. Suara apa itu? Kembali lagi di laci itu tadi. Blok. Ini ada apanya? Rizal bingung kan? Penasaran kan? Akhirnya pintu lemari dibuka sama Rizal. Cekrek. Dan tiba-tiba suara tadi tidak berbunyi lagi. Kembali hening. Dan memang yang mendengar saat itu ini hanya Rizal. Keluarga Rizal ini gak dengar. Setelah itu ya kan, Rizal ini membuka laci tersebut, memastikan batu yang ada di kain putih tadi ini aman gak. Batunya gak besar, sebesar biji salak. Seperti itu. Biji salak, kurang lebih sebesar biji salak, warnanya merah. Dan disitu mengkilat sekali ketika dilihat ini terang. Rizal membuka itu tadi. Dan akhirnya Rizal ini mengangkat bungkusannya. Dibukalah sama Rizal. Boom! Saat dibuka, batu tersebut tiba-tiba mengakar. Jadi kayak ada kayak urat-urat yang ada di dalam batu tersebut. Dan batu itu nyala. Batu ini nyala mengeluarkan asap. Nah pada saat Rizal ini menyentuh batu itu, boom! Untuk memastikan mau diterawang lah, mau diapalah. Tiba-tiba batu ini panas. Boom! Panas. Boom! Saking gak kuatnya Rizal membanting batu tersebut. Akhirnya batu tadi ini jatuh ke lantai. Batu apa ini? Kok bisa kayak gini? Nah, dengan kain putih tadi yang masih di tangan kiri Rizal, ini dia mengambilnya dengan kain itu tadi. Tapi memang masih panas. Dan ketika Rizal melihat tangannya, ini melepuh. Kalian pernah kesundut rokok atau kena korek api apa segala macam gitu kan? Ini ada 3 jari Rizal yang melepuh, ujung-ujungnya ini melepuh. Rizal gak ngerti ini apa, ada apa. Nah setelah udah dibungkus kayak gitu, dengan tangan Rizal yang masih sakit, dikembalikan lagi di lemari. Ditutuplah lagi lemari itu tadi. Setelah Rizal ini menutup lemari, tiba-tiba Rizal mendengar di luar rumah Rizal, ini kayak ada orang, apa ya, lebih kayak orang menggergaji pintu. Rizal memastikan siapa yang gergaji pintu. Suara kuku tangan, kuku jari, terus ini digaruk-garukan ke pintuku. Nah memang pintunya Rizal ini terbuat dari triplek. Triplek yang memang bahannya kasar kan, yang bukan triplek yang halus. Ini triplek yang kasar, jadi kena kuku. Serak, boom. Rizal ngilu kan. Kalian pernah kan mendengar suara gergaji atau kuku kena kayu atau apa segala macam. Kalian pernah itu kan? Ini Rizal mendengar itu. Penasaran Rizal. Siapa ya? Perasaan keluarga kok udah pada tidur. Rizal yang penasaran. Akhirnya ngecek. Keluar kamar, Rizal ngecek. Suara itu semakin jelas. Nah, pada saat itu Rizal menempelkan telinganya Rizal ini ke pintu. Jadi ini pintu. Ini Rizal gak berani lihat di luar ini siapa. Jendela masih ada korden juga. Didengarkan sama Rizal. Saat Rizal mendengarkan, boom, suara kuku tangan ya kan, yang digesekkan di pintu Rizal ini semakin jelas. Boom. Apa ya? Suara apa itu? Suara apa itu? Pada saat itu Rizal yang penasaran dan gak berani buka pintu ya kan. Rizal ini melihat dari jendela. Aku mending intip dari korden. Aku mending intip dari jendela. Dibukalah korden. Serak. Boom, Rizal kaget. Apa yang Rizal lihat? Di situ ada seorang nenek-nenek ya kan. Dia ini ngesot jalannya. Dia ini di tanah. Ini sambil menggarukan 10 jarinya yang kukunya ini panjang-panjang digarukan ke pintu. Nenek siapa itu? Nah pada saat itu Rizal melihat dengan jelas karena lampu teras ini nyala. Rizal melihat dengan jelas. Nenek tersebut ini matanya ini terpejam. Dalam keadaan ini terpejam. Merem, matanya ini merem. Ini itu nenek lagi ngapain? Setelah itu nenek ini mengucapkan. Nenek itu berkata, Kembalikan batu itu. Boom. Rizal ketakutan mendengar kembalikan batu itu. Rizal yang ketakutan langsung lari menuju kamarnya. Boom. Pada saat itu ini Rizal sampai kencing. Dia sampai kencing di celana. Saking takutnya dia menutup telinganya ini dengan bantal. Dengan 2 bantal. Sebenarnya mereka ini pada penakut. Tapi pada iseng pengen nyari tahu
Keesokan hari ya kan, keesokan hari Rizal ini mendatangi Budi. Bud, iya Zal, ada apa ya Zal? Bud, kamu pengen sukses gak? Ya pengen lah, gimana? Ada apa ini? Ini batu taruh di tempat kamu tidur. Emang kenapa Zal? Udah, nanti gimananya kamu cerita ke aku dulu. Jangan kamu cerita ke siapapun, oke? Akhirnya di sini Budi mengiyakan. Wah, Rizal girang banget ini. Nah, akhirnya Budi ini membawa batu tersebut yang sudah dibungkus dari kain putih itu tadi. Nggak tahu ini batu apa, ini nggak ngerti mereka ini sebenarnya, ya kan? Setelah sesampainya di rumah, ya kan, Budi ini menaruh benda itu tadi ini ke dalam toples. Jadi ada toples cemilan di situ di rumahnya. Ini dikosongkan sama Budi, ini ditaruh benda itu tadi. Ditutup kembali. Budi nungguin apa ini yang terjadi. Sejam, 2 jam, 3 jam, nggak terjadi apa-apa. Ah udahlah. Budi nonton TV, aktivitas segala macem. Tibalah malam hari. Jam 12 malam Budi tidur. Budi tidur ya kan. Keluarga Budi juga udah pada tidur. Dan di rumah Budi bisa dikatakan. Ini karena orang kaya ya kan. Pada saat itu gitu kan. Ini jadi kamarnya juga mewah gitu. Kamarnya ini mewah, kamarnya si Budi ini. Nah, Budi tidur dengan kasur yang empuk gitu. Budi tidur kurang lebih 1,5 jam kemudian. Berarti jam 1:30 dini hari. Jadi saat itu Budi sedang enak-enaknya tidur, tiba-tiba Budi mendengar ada suara di mana batu mengenai kaca. Klendeng. Budi terbangun kan? Pada saat Budi terbangun ternyata batu tersebut di dalam toples kaca tadi ini bergetar, ini bergerak. Budi ini melihat, menyaksikan, batu tersebut bergerak. Ini yang bakalan bikin aku sukses. Nanti aku bakal punya kerjaan dan aku ini bakalan kaya. Budi udah seneng. Pada saat itu ya kan, ini ternyata ya kan, karena kamar sampingnya ini adalah kamar bapak ibunya. Ini tiba-tiba bapaknya ini memanggil Budi. Budi, suara apa itu? Suara apa itu? Budi yang ketakutan, takut bapaknya ngerti ya kan. Budi segera mengambil toples itu ya kan. Ini ditutupin memakai bantal biar suara tadi ini tidak kenceng. Ditutupin sama Budi. Bapak ngedenger. Gak ada apa-apa pak. Gak ada apa-apa. Iya jangan berisik udah malam. Iya pak. Ditutupin. Budi akhirnya menutup bantal lebih banyak agar benda tadi, batu tadi ini tidak mengeluarkan suara. Ditutup dengan bantal beserta selimut. Budi ini keluar dari kamar. Dan suara garukan itu semakin jelas. Suara apa ini? Kayak kuku bener-bener ditaruh di kursi atau di kayu gitu kan ya. Kuku ini digarukan gitu kan ya. Pada saat itu Budi penasaran, ini di luar ada apa? Padahal untuk ukuran ini lebih penakut Budi ketimbang Rizal. Budi yang penasaran akhirnya segera buka pintu. Tapi takut bapaknya ini denger, ini bukanya ini bener-bener pelan-pelan banget. Barulah kuncinya. Nah setelah kuncinya baru gagang pintu tadi dibuka sama Budi. Budi kaget. Budi melihat ada nenek-nenek ngesot, rambutnya ini acak-acakan, memakai kebaya yang sudah compang-camping. Ini matanya terpejam dan mukanya ini hancur. Kembalikan batu itu. Tiba-tiba bapaknya Budi ini keluar dari kamar. Bud, ada apa Bud? Ada apa Bud? Ada apa Bud? Bapaknya Budi keluar. Pada saat Budi nengok ke bapaknya, ya kan? Budi nengok balik lagi ke depannya. Nenek tadi ini hilang. Bapaknya ini nanya, ono apa Bud? Ono apa? Gak ada apa-apa. Gak ada apa. Loh, terus kamu duduk di bawah ini kenapa? Ada apa? Kok kamu seperti orang ketakutan? Ya pak, Budi mimpi pak. Budi kayak ada yang menggerakkan ke sini pak. Alah, turu. Tidur. Iya pak. Budi menyembunyikan rahasia itu tadi. Pintu ditutup, dikunci sama bapaknya. Tidur. Kamu ini loh. Ini kalau akibatnya kamu terlalu banyak main. Ngigo sendiri sampai di depan pintu. Tidur. Iya pak. Budi masuk ke kamar dan tidur. Budi ketakutan. Dan Budi masih menggenggam, ya kan, toples kecil itu tadi yang berisi batu. Digenggam dan anehnya, batu tadi ini tidak bergerak lagi. Bedanya dengan Rizal, kalau Rizal ini sempat membuka bungkusan tadi yang mengakibatkan tangan Rizal melepuh. Dan kalau Budi ini gak dibuka sama Budi. Jadi masih ada di dalam toples.
sesuai bungkusan tadi masih ada utuh. Hingga pada akhirnya kan, setelah pagi harinya Budi menemuin Rizal, cerita sama Rizal, dang. Oh ya udah, berjalannya waktu mereka masih sering ketemu Rizal, begitu juga dengan Susi juga ketemu dengan Aris, ya kan, berjalannya waktu itu seperti itu terus menerus. Bapaknya Susi terus nyindir Aris, kapan kerja gitu kan, hingga Aris ini juga bingung, aku harus gimana ya. Berjalannya waktu karena mereka bertiga ini percaya dengan hal-hal mistis. Ketika ada tempat yang seram mereka ini datengin, tempat yang angker mereka datengin, mereka ini akhirnya jadi gunjingan warga. Ini warga nganggapnya mereka ini gila. Kalian ini masih muda tapi gila. Udah kayak sok-sokan kayak dukun kalian ini. Apa yang kalian cari? Harusnya kalian ini kerja. Mereka bertiga ini sering diomong seperti itu sama warga. Dan kabar itu tadi ya kan, ini sampai telinganya bapak ibunya si Susi, ya kan. Gak hanya sekali dua kali, awal yang udah pernah denger, ini ditambahin lagi. Hingga pada akhirnya ibunya Susi ngomong sama Susi, kamu kalau mau pacaran sama anak itu, kamu itu sama aja, kamu itu menggali kuburanmu sendiri. Ibu kok ngomongnya kayak gitu sih, Bu? Itu saudara kita yang ada di sana deket tempat pacarmu katanya, ini menganggap pacarmu dan teman-temannya ini udah kayak dukun. Mereka ini gak jelas. Kalau kamu seperti ini terus, mending tak jodohin sama pilihannya ibu dan bapakmu. Gak mau, Bu. Aku mau pengen sama Aris, Bu. Ibu gak usah ngelarang-larang, Bu. Makanya kamu jangan aneh-aneh. Jangan deket-deket. Kamu ini loh, sama anak kayak gitu dicintai. Kamu ini piye toh? Ya biarin, Bu, lah wong aku ini seneng kok. Langsung si Susi masuk kamar. Nah, singkat cerita ya kan, berapa hari kemudian Susi nemuin Aris. Susi ngomong, ibuku ini udah ngomong kayak gini, Mas. Alangkah baiknya kamu nyari kerja atau apa, terus lamar aku. Udah, aku mau hidup di tempat kamu, ya silakan. Kamu di tempat aku, ya silakan. Ayolah, Mas. Iya, tapi aku belum ada kerjaan. Terus gimana lagi? Ya aku gak tahu gimana lah caranya. Aris bingung. Nah, teman-temannya Aris ya kan, si Rizal sama si Budi ya kan, akhirnya diajak ke tempat Aris ya kan. Diajak ke tempat Aris, mereka ini di kamar. Terus Aris ini cerita, aku gimana ini, si Susi ini mau dijodohkan, aku harus gimana. Katanya kita bakalan sukses atau apa. Mana buktinya, kita gak ada sukses-suksesnya ini. Gimana ini? Ya sabar Riz. Mereka berdua ini menyabarkan Aris. Dan gak lama kemudian saat mereka ini sedang di kamar, tiba-tiba ada orang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibunya Aris keluar. Mas, piye kabare? Baru pulang toh? Sebut saja Pak Dedolah. Pak Dedolah ini ya kan, ini kakak kandungnya ibunya Aris. Piye Mas? Ono apa Mas? Piye kabare? Kowe nembe mulai toh? Kamu baru pulang toh Mas? Iya, aku baru pulang. Anakmu di mana? Aris Mas. Opo yang masih kecil? Aris. Ada Mas di kamar? Res. Iya Bu. Keluar. Ini ada Pak Demu. Aris keluar. Teman-teman, tak kenal lagi Pak Deku. Mereka salim semua kan. Dan gak lama kemudian Budi dan Rizal ini pamitan. Nah, Pak Dedola ini ngomong sama Aris. Res, wis entuk kerjaan dulu. Udah dapat kerjaan belum? Belum Pak De. Kebetulan Pak D ini kemarin ini dengar ada lowongan, yo. Itu Pak D kenal banget. Salah satu orang dalamnya Pak D kenal. Kamu masukin lamaran di situ. Lah, di mana tuh Pak D? Di luar kota tapi jauh. Piye? Udah nggak apa-apa. Kamu berangkat aja. Pak D itu kemarin ngedrop barang di situ. Tiba-tiba Pak D ada yang ngomong. Ada temennya Pak D ini ngomong nyampein ada lowongan kalau siapa tahu saudaramu mau kerja di situ. Memang dari tempatnya Pak D itu jauh banget. Tapi itu memang gajinya bagus sekali, Riz. Kalau kamu niat, kamu kerja di situ. Kerjaannya apa tuh Pak D? Udah, nanti berangkatnya sama Pak D. Lah kapan Pak D? Malam ini. Pak D ini buru-buru kesini kok. Yaudah Pak D. Nah, akhirnya ibunya yang mendengar menyupport kan. Nyupport, terus Aris akhirnya ngambil barang-barang segala macam ya kan. Ini Aris langsung siap-siap. Ya udah Dek, Aris tak ajak aku, nanti berangkat dari rumahku. Iya Mas, Aris hati-hati. Nggih Bu, dongake. Dek, dongake Mas yo. Adiknya juga di situ, adiknya Aris. Hingga pada akhirnya Aris ikut Pak Dedolah. Ini ke tempatnya Pak Dedolah ya kan. Setelah ikut di tempatnya Pak Dedolah, Aris pun berangkat naik truk sama Pak Dedolah. Jauh sekali. Sebut saja kota A. Ya kan, kotanya ini jauh dari tempatnya Aris, sangat jauh. Kotanya lebih maju. Nah, singkat cerita ya kan, Aris ini sudah berangkat. Selang berapa hari, Susi datang ke tempatnya Aris. Tanyalah sama ibunya. Bu, Aris kok gak pernah ada kabar ya Bu? Biasanya ini sering ketemu kalau sore janjian. Biasanya di pantai, di kedai apa. Kok sekarang gak ya Bu? Aris di mana ya Bu? Aris berangkat Duk. Ikut Pak D-nya kerja. Ya ampun, alhamdulillah. Susi seneng dengernya Bu. Iya,
Doain biar Aris ini diterima kerja di sana, betah, banyak uang, terus pulang ini ngelamar kamu, Dok. Itu tujuan Aris. Iya, Bu. Susi pasti doain, Bu. Seneng lah si Susi mendengar Aris yang udah bekerja. Susi pulang. Singkat cerita ya kan, ini di kotanya Aris. Ternyata Aris di situ ya kan bekerja di suatu pabrik, jadi pembuatan lampu di situ. Membuat lampu, packaging lampu gitu kan ya. Aris bekerja di situ. Dan ternyata ya, salah satu karyawan di situ ya kan, ini ada orang kita sebut saja namanya Eko. Eko sudah lama di situ, selisih sama Aris ini usianya ini 4 sampai 5 tahunan. Eko sendiri masih saudaraan sama si Susi. Aris awalnya tanya sama Mas Eko ya kan, "Mas, aku Aris Mas, aku kayak gini ngobrol-ngobrol." Akhirnya Eko tahu, oh iya paham, mudeng. Iya, aku kan deket kampungnya sama si Susi. Mereka ini akhirnya deket kan, ngobrol-ngobrol. Wah, seneng alhamdulillah. Ada orang yang satu daerah juga gitu kan. Di situ kerjalah Aris. Nah, berjalannya waktu di kota tersebut muncullah handphone. Nah, baru keluar nih handphone. Jadi dulu kalau ada orang punya handphone, wah udah kayak orang kaya banget nih. Ya kan? Nomor handphone dulu mahalnya minta ampun. Aris berpikir, ini kalau aku ada handphone, terus Susi ada handphone, walaupun aku di kota besar, aku bisa saling berhubungan. Aris berpikir seperti itu. Nah, terus menerus Aris ini kerja, Aris ngumpulkan uang ya kan. Setelah itu Aris ya kan, berapa bulan kemudian dengan dia menahan lapar segala macam karena memang di situ sudah disediakan mes ya kan. Ini Aris membeli 2 handphone. Jadi memang ada yang butuh juga ya kan. Aris ini nyari orang butuh lah apa segala macam gitu. Ada 2 handphone polyphonic dulu ya kan. Yang gambarnya ini masih hitam putih seperti ini nih. Handphone 3315, 3310 pada saat itu keren banget. Pasti ada kakak-kakak saya ini yang di rumah ini punya handphone seperti ini. Ayo monggo silahkan, kalian pasti tahu kan Kak handphone seperti ini. Nah, ini Aris senang banget, girang banget mendapatkan handphone itu, girang banget. Nah, pada saat itu memang karyawan yang belum genap 3 tahun ini dilarang pulang. Lah sedangkan Eko ini udah lama. Akhirnya di sini Aris menitipkan handphone kepada Mas Eko. "Mas, sampean mau pulang ke minggu depan?" "Iya." "Emang kenapa?" "Aku nitip ini Mas handphone. Tolong Mas kasihkan ke Susi Mas." "Oh iya. Apalagi pesennya?" "Yo nanti suruh ke tempatku juga Mas, biar aku juga bisa ngobrol sama ibu sama adikku Mas." "Ya udah ya. Nanti kalau pas aku pulang yo, ini tak bawa aku dulu." "Iya Mas." Karena memang beda mes, beda tempat. Di sini Aris kerasa senang. Bentar lagi aku bakal telepon-teleponan sama kekasihku, aku udah rindu sekali. Berjalan waktu Aris juga sering ketemu dengan Pak Didolah, ngobrol-ngobrol. Gimana di situ aman, seneng nggak, gimana, gitu kan? Nah, Aris di sini kadang suka iseng. Kalau ada tempat gelap, Aris ini pengen deket ke tempat gelap. Keingat masa zaman Rizal dan Budi di belakang pabrik. Aris ini suka keluar, ya kan? Suka keluar di belakang pabrik. Aris ini lihat-lihat kiri kanan seperti itu karena memang udah biasa ke tempat-tempat gelap sama mereka bertiga gitu kan, jadi kan kebawa bawaannya gitu kan. Singkat cerita, setelah handphone ini sudah sampai di tangan Susi dan handphone ini udah aktif, sudah bisa untuk bertelepon kan, LDR ya, lelah disiksa rindu ya kan. Nah, pada saat itu akhirnya mereka melepas rindu lewat telepon. Nah, di sini Aris ngomong, aku kangen. Sama Susi ngomong, aku kangen. Terus kamu pulang kapan? Aris menjelaskan, karyawan di sini maksimal ini 3 tahun baru dibolehin pulang. Jadi bersabar. Hah? 3 tahun? Nggak boleh pulang? Iya, sabar. Makanya sabar, mudah-mudahan nanti ada peraturan atau apa yang memperbolehkan aku ini pulang. Udah pokoknya ini aku kasih handphone ke kamu biar kita bisa komunikasi. Lancar lah mereka ini. Ngobrol-ngobrol lewat telepon segala macam. Mas Dodo horornya sebelah mana? Tenang. Singkat cerita ya kan, ini 1 tahun sudah ini Aris dan Susi ini saling berhubungan. Begitu juga ketika Aris ini kangen dengan ibunya Aris, ini Susi ke tempat ibunya Aris agar Aris ini bisa ngobrol lewat telepon. Ibunya ini juga senang mendengarkan kabar Aris. Terus menerus jalan, kurang lebih 1,5 tahun Aris ini sudah berada di sana. Dalam waktu 1,5 tahun itu, bapak ibunya Susi ini mempertanyakan ke Susi, "Sus, kamu sudah layaknya nikah. Kamu harus nikah." Bapak sama ibu ini gimana sih? Bapak sama ibu kan menginginkan kalau Aris ini kerja. Lah, ini Mas Aris ini udah kerja di kota. Ini aku aja dibeliin handphone. Beneran Aris itu kerja? Jangan-jangan di sana apa gitu? Enggak, Pak. Lah, terus kok nggak pulang-pulang?
Iya, katanya kalau udah 3 tahun baru dibolehin pulang. Ini sudah jalan setahun setengah. Bapak gak mau tahu. Bapak gak mau tahu. Pokoknya Aris kalau memang niat ngelamar, ya harus ada kabar. Nah, akhirnya Aris ini telepon dan bapaknya ini angkat. Bapaknya si Susi. Bapaknya Susi bilang, beneran Riz, kalau memang yo, tunjukkan ke bapak sama ibunya Susi. Nggih Pak, doain Pak. Nanti kalau memang 3 tahun ini udah selesai aku langsung pulang. Aku langsung lamar Susi Pak. Tak pegang omongannya kamu. Nggih Pak. Aris seneng. Bapaknya Susi sudah mulai kayak udah percaya ini bocah kerja nih gitu kan. Singkat cerita 2 tahun sudah ya kan. Berjalan waktu 2 tahun sudah. Seperti biasa Susi ini ke tempat ibunya Aris untuk ngobrol. Ya kan, untuk ngobrol lewat handphone. Karena ibunya Aris ini gak punya handphone. Ibunya Aris gak punya handphone. Si Susi ini ke tempatnya ibunya Aris, di situ ngobrol. Nah, Aris ini tanya sama ibunya, Bu, ibu gimana kabarnya? Baik. Setahun lagi ya oleh kamu pulang. Iya Bu. Gak terasa kan Bu? Setahun nanti aku langsung lamar Susi Bu. Iyo, ibu doain le. Udah kamu gak usah peduliin ibu. Pokoknya di sini ibu juga udah kerja sekarang. Iya kan? Kamu tahu kan ibu kerja apa? Iya, Susi juga udah cerita. Jadi ibunya ini, jadi ada tempat kayak batik gitu kan ya di deket-deket rumah, orang-orang batik dengan tangan. Ibunya Aris ini itu ikut ngelipet-ngelipet kalau batik ini udah jadi. Ngelipet-ngelipet nanti ditata gitu, seperti itu. Tugasnya seperti itu. Gitu, udah ada kerjaan juga di rumah. Jadi gak yang bengong-bengong banget gitu kan. Apalagi Aris gak boleh pulang gitu kan. Nah, saat itu Aris tanya, Bu, kabarnya si Rizal sama si Budi gimana Bu? Aku kangen Bu. Justru itu ibu malah di sini sedih le lihat mereka. Loh, lah mereka kenapa Bu? Mereka ini udah kayak orang gila le. Udah dicap dukun. Dan sekarang ini mereka berdua ini sering-sering kesurupan le. Hah? Kesurupan? Iya le, ibu juga gak tahu kenapa. Dan ibu ini akhir-akhir ini ngerasain aneh le. Ibu ngerasain aneh emang kenapa Bu? Gak tahu. Kalau tiap malam itu ibu kayak apa ya le? Minggu-minggu ini ibu ini kalau tidur ini kayak gak tenang le. Walaupun di rumah sendiri. Kok bisa Bu? Berdoalah Bu. Iya le. Yaudah Bu, Aris kerja dulu Bu. Aris lanjutin kerja. Tapi Aris mikir, ibunya kenapa ini di rumah? Sering gelisah katanya. Gak bisa tidur kalau malam. Nah, berjalannya waktu sudah hampir 3 tahun. Kurang hitungan berapa minggu lagi Aris sudah boleh pulang. Suatu ketika ya kan, ini Susi ini ngomong sama ibunya Aris. Bu, ini Aris mau pulang. Berarti nanti pernikahan udah mulai deket ya Bu. Ibunya Aris seneng. Ini Susi juga mengabarkan ke ibunya Aris ya kan, bahwa kondisi keluarga Susi ini sekarang, ini mereka ini sedang berlibur di keluarganya. Mungkin akan ngabarin ini juga Bu, Mas Aris ini pulang. Mungkin keluarga Susi kayak gitu Bu. Mungkin mereka nginep. Lah Susi kok gak ikut? Iya Bu, soalnya Susi pengen di rumah Bu. Susi mau jaga di rumah. Loh gitu toh? Iya Bu. Nah memang keluarganya si Susi ini pada ke keluarganya nih. Ceritanya mau ngabarin nanti kalau ini Aris calonnya Susi pulang ini mau langsung nikah gitu kan. Nah singkat cerita, Susi ini main siang ya kan. Ini sampai sore tiba-tiba jam 5 sore ini hujan lebat. Hujan lebat yang tidak berhenti-berhenti. Kok hujan gak berhenti-berhenti ya? Jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Hujan ini terus menerus. Nah ibunya Aris ya kan saat itu mengatakan, udah Nduk, mending kamu nginep sini. Kamarnya Aris itu gak pernah ditempati. Mending kamu tidur di tempatnya kamarnya Aris. Gak apa-apa. Ibu gak tega kalau kamu anak perempuan terus pulang. Terus mana masih ada angkot. Gak bakalan ada Nduk jam segini. Iya sih Bu, tapi Susi ini belum ngomong sama orang tua Bu. Tapi gak apa-apa sih Bu, orang tua Susi ini kan lagi di rumahnya saudara Bu. Gak apa-apa deh Bu, Susi nginep sini ya Bu. Iya, mending kamu pulang subuh-subuh ibu yang nganter. Nanti ibu ikut kamu pulang gak apa-apa. Ibu yang ngomongin sama orang tua kamu. Gak mungkin orang tua akan marah. Lah hujan lebat kok, petirnya kayak gitu. Makanya dari tadi kamu telepon sama Aris, itu kan Aris selalu ngomong toh, dimatiin aja teleponnya, dimatiin, petir itu toh. Iya sih Bu. Yaudah Bu, Susi tidur di kamar Aris ya Bu. Akhirnya kamarnya Aris dibersihkan dulu nih. Dibersihkan dulu, ganti spray segala macam. Nah Susi baru rebahan di situ. Susi senang lihat dinding rumah Aris ya kan. Lihat dinding kamarnya Aris, ya ampun, aku tidur di sini. Suatu ketika berarti kalau aku di rumah ini, berarti aku berada di kamar ini dengan Aris. Susi udah senang banget.
Pada malam hari saat Susi tidur ya kan, Susi sudah terlelap sekali, kurang lebih jam 1 dini hari. Jam 1 dini hari, tiba-tiba Susi ini gelisah. Dia ini terbangun. Kok aku tiba-tiba gelisah ya? Tiba-tiba gelisah ya? Nah, pada saat Susi gelisah, ini tiba-tiba ada suara orang buka pintu. Kok kayak suara samping? Bukannya samping ini kamarnya ibu sama adiknya Aris. Suara apa ya? Dan gak lama kemudian saat Susi gelisah ya kan, ini Susi mendengar ada suara orang menggaruk dengan kukunya ini ke pintu. Sama persis kayak yang dulu si Rizal, si Budi mendengar itu tadi. Suara apa itu? Suara apa itu? Susi penasaran. Susi pun bangkit dari tempat tidur. Akhirnya Susi membuka pintu. Saat Susi membuka pintu kamar, cekrek, Susi dikagetkan. Ternyata di depannya ini ada ibunya Aris. Susi, ibu, bu, ada apa toh bu? Ibu juga gak ngerti. Itu suaranya kok ada di depan pintu. Ibunya Aris ternyata dengar. Ayo kita lihat. Itu suara apa? Di sini Susi pegangan kenceng tangannya ibunya. Adiknya Aris ini lagi tidur. Mereka berdua nyoba cari tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi di depan pintu. Mereka penasaran apa sih? Ada apa ini sih? Mereka penasaran. Mereka sambil linu menahan itu. Suara itu tadi kan bikin linu banget kan ya. Ini suara apa sangat mengganggu. Pada saat itu ya kan, tak lama kemudian suara itu berhenti. Sus, kok suaranya gak ada sus? Kita udah deket pintu rumah ini loh sus. Ibu yang buka apa kamu? Jangan bu, jangan dibuka bu, jangan dibuka bu. Ya udah kita intip aja dari jendela ya sus. Akhirnya mereka ngintip dari jendela. Dari dalam rumah mereka ngintip nih. Pada saat mereka ngintip, mereka dikagetkan. Ini ada nenek-nenek ngesot malah menjauh dari rumah itu. Sus, apa itu sus? Itu kok orang seperti jalannya ngesot sus. Iya bu, itu siapa ya bu? Pada saat mereka ini sedang ribut seperti itu, ini tiba-tiba nenek-nenek tadi ini menengok ke arah belakang, berarti langsung menghadap ke mereka. Mereka kaget. Sus, orang nomotone gak ada matanya sus. Dan setelah itu nenek-nenek tersebut ini melanjutkan perjalanan. Terus dia keluar gang. Bu, lah terus itu apa bu? Ibu juga gak ngerti. Beneran Susi kurang ngerti. Ibu wedi sus. Iya bu, Susi juga takut. Akhirnya di sini Susi tidur bareng ibunya si Aris di kamar ibunya si Aris, bertiga dengan adiknya Aris. Susi tidur di situ. Dan keesokan harinya subuh-subuh ibunya sudah janji mau mengantarkan. Setelah udah ada orang lalu lalang lewat, barulah ibunya berani nganter. Mereka bertiga termasuk adiknya si Aris juga ikut nganter. Kata Susi, udah nggak apa-apa bu. Lagian ibu bapaknya Susi pasti belum pulang bu. Udah Susi diantar sampai jalanan aja bu, biar Susi naik angkot. Ternyata bener, memang udah ada angkot. Naiklah angkot si Susi ini. Pulanglah ke rumah. Ternyata bener, di rumahnya Susi belum ada orang. Keluarga semuanya ini masih pada di tempat saudaranya. Susi aman. Alhamdulillah bapak ibu gak ngerti. Singkat cerita, akhirnya ini kurang hitungan berapa hari lagi. Bapaknya Susi ngomong sama Susi, "Tekok ke Aris, jadi hari Jumat apa Sabtu pulangnya?" Katanya hari Sabtu pak. Oh ya udah, nanti hari Sabtu ya biar ketemu bapak juga. Bapak juga udah ngomong sama saudara-saudara. Berarti nanti kalau udah ketemu Aris, ketemu sama orang tua segala macem, kita tentuin hari pernikahan kamu apa. Iya pak, Mas Aris juga udah ngomong seperti itu kok pak. Aris juga udah ngomong soalnya. Ya nanti aku datang ke tempat kamu, nanti aku pengen yang namanya orang tua saling ketemu sama orang tua aku juga ya. Iya, wah seperti itu udah. Singkat cerita, tibalah hari Jumat. Bapak ibu Susi bilang ke Susi, besok jadi si Aris datang ke sini. Iya pak, Aris semalam udah telepon, katanya Sabtu Aris bakalan pulang pak, udah sampai sini. Berarti nanti malam Mas Aris ini dari sana pak. Oh ya wes, kalau gitu bapak ibu sama adikmu ini mau ke tempat saudara. Tak kasih kabar lagi, biar siap-siap semuanya. Pernikahan itu gak gampang dok, ngerti rak? Bapak juga mau pinjem uang, ngerti rak kowe? Iya pak. Akhirnya singkat cerita bapaknya ini keluar nih, satu keluarga. Susi di rumah. Singkat cerita ya kan, ini bapaknya ini udah jalan ya kan, udah jalan pagi ya kan, udah jalan pagi. Jam 2 siang tiba-tiba ada yang ngetok pintu rumahnya Susi. Dak 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 dak. Susi sedang masak. Sopo yo? Nah pada saat itu Susi langsung bukain pintu. Saat Susi bukain pintu, cekrek, boom. Mas Aris, I love you. Mas Aris. Iya.
Katanya pulang Sabtu. Gimana sih? Tadi Bapak udah pergi sama keluarga. Aku pengen ngasih kejutan kamu. Ya udah, yang penting kan aku udah lihat kamu. Di sini Susi langsung meluk, seneng banget. Udah kebayang-bayang, Susi ini udah kebayang-bayang. Pokoknya bentar lagi Mas Aris pulang, pulang beneran. Aris ngasih kejutan. Nah, setelah itu Aris ngomong, jalan-jalan yuk. Aku pengen kita ini jalan-jalan ke pantai kemana lah. Ayo, mumpung aku baru pulang gitu. Mau jajan apa silakan, apa-apa ya. Iya Mas, sebentar Mas. Aku ambil tas dulu, ambil tas segala macem gitu kan ya, perlengkapan. Namanya juga perempuan kan. Akhirnya mereka ini jalan-jalan, naik angkot ya kan, naik angkot terus menuju ke pantai. Mereka pacaran nih ya kan, jam 3-an setelah asar gitu kan. Mereka ini cerita-cerita. Aris juga cerita bahwa di kota aku bener-bener nunggu momen ini. Aku kangen. Begitu juga dengan Susi. Iya Mas, aku kangen. Kamu tahu nggak Mas, aku kemarin tidur di tempat kamu segala macam. Wah, cerita-cerita panjang mereka ini senang. Nah, nggak lama kemudian karena di pantai itu ada wisata ya kan, ada wisata. Di situ ada tukang foto. Kalian pernah nggak yang tukang foto keliling? Terus yang hasilnya ini langsung jadi, ya kan, dikibas-kibaskan baru keluar gambarnya gitu kan. Nah, ini didatangi tukang foto. Mbak mau foto? Iya Mas, boleh. Ayo dong gaya. Nah, foto lah mereka. Foto-foto mereka ini foto 3 lembar. Kebetulan Aris nggak ada receh. Saat itu akhirnya si Susi yang bayar duluan. Udah pakai uang aku. Nah, akhirnya dibayarlah itu tadi ya kan. Ih bagus ya fotonya. Mereka ini mengabadikan kenangan-kenangan itu tadi. Mereka ini jalan-jalan ke pantai ya kan. Jalan jauh ya kan. Nah, tak jauh dari situ ada tempat biasa mereka ini makan. Di situ ada warung sate ya kan, di mana warung satenya ini memang ini bentukannya kayak rumah, kayak kedai gitu ya. Ada kamar mandi, ada di situ ada kayak bar-bar kecil, tapi terkenalnya itu warung sate di situ. Ada gulai juga di situ gitu kan. Makanlah di situ. Dulu mereka kalau punya uang atau apa, ini mereka sempat makan di situ dulu itu gitu kan. Sedang makan ya kan, udah makan bareng segala macem. Mereka saling lihat foto-foto tadi. Susi ini terus bercanda ya kan, udah nggak sabar pengen hidup bareng segala macam. Begitu juga dengan Aris. Saat itu Susi juga pesan minuman lagi. Susi ngomong sama waitersnya, Mas kita serasi nggak? Iya mbak. Apa mbak pesennya? Ini, wah iya mbak, wah, pas ya mbak biar ngademin hati ya. Iya mas. Nah waitersnya ini juga akhirnya jalan pesenin. Wah di situ bener-bener asik sekali mereka ini. Mbak seorang raja dan ratu ya kan. Dan gak lama kemudian ini Aris lihat jam, Susi pun lihat jam ya kan. Jam berapa sih? Nah ini udah jam 9. Ya udah yuk pulang. Si Susi bilang seperti itu. Ya udah yuk pulang. Aku mau pulang udah jam 9 juga. Nah si Aris bilang sebentar aku mau ke toilet. Ya udah jangan lama-lama. Si Aris ke toilet. Susi nungguin di situ. Pada saat itu ya kan, ini Susi nungguin Aris ini nggak keluar dari toilet. Sudah 1/4 jam kurang lebih. Ini kencing apa? Buang air besar ya? Udah tungguin aja, setengah jam juga. Aris tak kunjung keluar. Tak lama waitersnya ini datang. Mbak ini berapa? Oh iya mas, ini mas. Aku bayar dulu aja mas. Oh iya mbak. Nah tak lama kemudian ya kan, ini saat bener-bener Susi masih gelisah nungguin, handphone Susi ini berdering. Loh, Mas Eko. Mas Eko ini saudaranya si Susi yang kerjanya bareng dengan Aris di Jakarta. Tiba-tiba telepon. Apa Mas Eko ini pulang juga ya? Coba aku angkat. Diangkatlah sama si Susi ya kan. Yang saya udah pernah cerita, Eko ini yang dimana nganterin handphone pas pulang. Ini loh dari Aris gitu kan, saudaranya si Susi sendiri kan. Nah di sini Susi ngangkat akhirnya. Halo, assalamualaikum Mas Eko. Ada apa ya? Sus, Mas mau ngabarin Sus. Ngabarin apa toh Mas? Mas mau ngabarin. Nanti disampaikan ke orang tuanya ya. Tapi pelan-pelan. Jangan sampai orang tuanya kaget. Iya, ngabarin apa Mas? Aris kecelakaan dan Aris ini meninggal Sus. Susi kaget. Maksudmu apa Mas? Aris masih sama aku. Sus jangan ngawur. Ini aku sekarang di depan jenazahnya Aris. Aris meninggal tadi siang dan ini baru dikabarin dari pabrik. Sekarang aku di rumah sakit. Aris kecelakaan waktu mau perjalanan pulang. Ternyata Aris ini dalam perjalanan pulang, Aris ini kecelakaan. Susi bingung kan. Susi ini bentrok terus sama Mas Eko. Mas Eko gila apa gimana Mas? Sus udah sampein orang tuanya. Udah ya Sus, pulsa kuntek. Akhirnya dimatiin sama Mas Eko.
Susi bingung kan? Ini yang di toilet siapa? Terus yang dari tadi sama aku pacaran segala macam ini siapa? Susi akhirnya langsung ke toilet pria. Di situ Susi nyari dan Susi melihat ada pintu belum kebuka. Susi di situ gedor-gedor. Deg 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 deg. Aris, deg 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 deg. Mas Aris, deg 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 deg. Tak lama kemudian pintu buka. Cekrek. Yang keluar orang lain. Apa sih Mbak? Mbak ini gimana sih? Ini kan toilet laki-laki Mbak. Ini toilet pria. Itu toilet wanita situ Mbak. Mas, tadi pacar saya kesini Mas. Ya, mana ada orang sih Mbak. Mas, tadi kan Mas ini yang ada di samping meja saya kan. Mas lihat kan pacar saya ini masuk ke sini. Mbak ini ngarang apa gimana? Dari tadi Mbak itu sendirian. Makanya saya ini ngiranya ini Mbak ini gila apa gimana? Ngomong apa-apa sendiri, apa-apa sendiri. Pesen makanan 2 orangnya nggak ada. Mbak ini ngobrol sendiri. Mas, yang bener kamu Mas. Lah, tanya sama waiters yang lain. Nah, pada saat itu akhirnya Susi di situ nyari waiters yang dimana tadi yang Mbak mau nambah apa lagi, es teh kayak gitu apa-apa gitu kan ya. Ini Susi nanyain, Mas, tadi lihat ini nggak Mas? Lihat saya sama pacar saya di sini pesen segala macam. Mbak itu sendirian. Dari tadi kami ini cengengesan liatin Mbak. Nggak mungkin, Mas. Saya ini dari siang sama pacar saya. Lah, ya mana saya tahu Mbak. Coba lihat Mbak, itu piring satunya. Saat itu juga Susi melihat piring satunya. Ini masih utuh pesanannya. Sate itu masih utuh, nasi masih utuh. Dan pelayannya ini bilang, saya justru malah bingung. Mbak sendirian, cengengesan sendirian, ngobrol sendiri, pesennya 2, tapi yang satu gak dimakan. Sedangkan Mbak udah nambah air lagi. Mas, gak mungkin. Susi ketakutan, tanya orang-orang bisnis segala macam. Dan setelah Susi membayar, Susi ini langsung keluar. Dan saat Susi keluar buru-buru pengen langsung ke rumahnya Aris kan. Pengen tahu bener apa gimana. Susi kembali nelpon Mas Eko, sudah gak diangkat. Susi buru-buru, tiba-tiba Susi berpapasan dengan tukang foto yang siang-siang ini moto Susi sama Aris. Mas, sini mas. Mas, tadi siang lihat aku kan, aku foto mas. Mas foto aku kan? Mas mau foto aku kan? Iya Mbak. Ada apa ya Mbak? Saya kan foto Mas dengan pacar saya. Pacarmu Mbak? Orang saya malah bingung Mbak. Mbak ini ngomong sama siapa dari tadi saya motoin. Mbak ini gaya-gaya terus kayak ngajak ngobrol sama siapa, saya juga bingung Mbak. Ya ampun, masa sih? Lah coba aja dilihat hasil fotonya. Oh iya. Akhirnya si Susi langsung buka tas, diambil hasil foto-foto tadi. Saat Susi lihat fotonya, Susi kaget di sini. Kagetnya kenapa? Susi bener-bener foto sendirian di pinggir pantai. Dan Susi ini ekspresinya ini bener-bener kayak sedang ajak ngobrol segala macem. Ya ampun, Aris. Pada saat itu Susi ini memberhenti tukang ojek. Setelah menemukan tukang ojek ya kan, ini Susi langsung menuju ke rumahnya Aris. Karena arahnya ini ke rumahnya Aris dulu, kalau dilurusin baru ke rumahnya Susi. Ini mampir ke rumahnya Aris, Susi ketok-ketok pintu. Kurang lebih jam 9:30 malam. Pada tahun itu ini udah malam banget jam segitu. Ketok-ketok pintu Susi. Deg. Assalamualaikum. Deg. Dibukain sama ibu. Cekrek. Susi, ada apa Nduk malam-malam? Bu, Mas Aris pulang kan Bu? Mas Aris tadi pulang kan Bu? Iyo, itu lagi tidur. Katanya besok mau ke tempat kamu. Iyo, ibu juga udah dibilangin kok. Bener kan Bu? Mana Bu Mas Aris Bu? Mana itu di kamar? Ibunya bilang seperti itu. Akhirnya si Susi ya kan ini ngikutin ibunya, dia Susi buru-buru langsung ke kamar. Pada saat sampai kamar, boom, kamar kosong, nggak ada orang. Bu, mana Mas Aris? Ibunya ngomong, loh, perasaan tadi di sini kok Dok? Tadi itu kurang lebih jam 8:30 Dok. Belum lama kok. Ke toilet ya kan, mandi, setelah itu makan bareng sama ibu. Adik malah nggak mau nemuin Mase, adiknya si Aris. Tapi sekarang di mana Bu? Iya Bu, neng dia bocah ya apa metu apa piye yo? Tadi makan habis nggak Bu? Habis kok, habis. Ayo dicek aja ke belakang. Mereka ngecek ke belakang. Saat ngecek ke belakang, tutup makan ya kan, ini yang ada di meja makan dibuka. Ya kaget. Loh. Kok nasinya masih utuh, lauknya masih utuh. Nah makanya Bu, Mas Aris ini kemana? Adiknya ini ngomong. Adiknya keluar. Bu, ibu itu dari tadi ngomong sendiri apa-apa sendiri. Adik ini sampai bingung. Ibu itu ngomong sama siapa? Ibu gak dengerin adik. Adik yang mending belajar. Besok adik kan ada ulangan. Adiknya Aris ngomong seperti itu. Jadi adiknya Aris ini dengar dari dalam kamar.
Mas Aris pulang. Orang nggak ada kok. Ibu kayak ngomong sendiri apa sendiri. Nah pada saat itu akhirnya Susi cerita, Bu, kita semua didatangi Mas Aris, Bu. Didatangi piye, Dok? Apalagi keluar ya? Enggak, Bu. Susi mau ngomong tapi Susi juga nggak ngerti harus gimana ngomongnya. Dari pagi Mas Aris tuh kencan sama Susi, Bu. Kencan piye? Wong tadi di sini. Enggak, Bu. Enggak. Berarti Ibu dan Susi yang didatangi Mas Aris, Bu. Laris neng di. Mas Aris meninggal, Bu. Meninggal piye, Dok? Meninggal piye? Aris meninggal piye? Iya, Bu. Mas Aris sudah meninggal dari siang. Susi dapat kabar dari Mas Eko, saudaranya Susi, Bu. Ya kaget. Bener kamu, Dok. Ibunya langsung jatuh. Buah, ibunya langsung jatuh. Adiknya yang dengar juga ikut nangis. Mas Aris ikut nangis. Dan ternyata benar. Saat mereka nangis terus menerus, ya, kebingungan, lemes, bingung. Tiba-tiba saat mereka ini nangis, kebingungan, ya kan, ini handphone berdering. Handphonenya Susi berdering. Di situ panggilan ada Mas Eko. Susi juga sudah sempat nelpon nomornya Aris, tapi sudah tidak aktif. Dan di situ Mas Eko telepon. Mas Eko memastikan jenazah sampai subuh paling, sampai di kampung subuh. Susi belum ngabarin ke orang tuanya kan. Orang tuanya juga bingung, kemana nih Susi pergi, ya kan. Orang tuanya udah pulang juga. Singkat cerita, akhirnya karena ada yang lihat, ya kan, mungkin ada tetangga yang lihat, oh Susi pergi kayak gini, naik angkot kayak gini. Orang tua mungkin tahu kan. Orang tuanya Susi nusul ke rumahnya si Aris. Kagetlah mereka kaget melihat semua lagi pada nangis. Bapak ibunya Susi ini bingung, yang tadinya mau ngomong, Susi, kamu kok main, kok keterlaluan, sampai jam segini belum pulang, udah mau subuh. Melihat mereka kaget. Dan Susi menjelaskan, orang tuanya Susi langsung kaget juga. Opo, Aris meninggal. Mereka sedang kebingungan. Akhirnya benar, tak lama kemudian, pas pada waktu setelah subuh itu, mobil ambulan datang dan dipastikan itu jenazah Aris. Setelah mereka lihat, mereka nangis histeris. Nangis semuanya. Warga berdatangan segala macam, ternyata jenazahnya Aris. Dan kepalanya ini hancur. Kepalanya ini retak parah di sini karena kecelakaan. Bawa motor. Itu pun motor milik temennya. Singkat cerita, ya kan, akhirnya Aris pun dimakamkan. Pada malam harinya, pengajian pertama, hari pertama, ya kan. Ini saat pengajian, ya kan, tiba-tiba ibunya kaget karena pintu terbuka, pintu rumah terbuka kan, pengajian gitu kan ya. Ibunya sedang ngaji, melihat keluar, boom, ini Aris di bawah pohon dengan muka pucat dan sedih. Aris, boom, orang yang lagi berdoa bareng-bareng tiba-tiba berhenti. Ini melihat ke ibunya. Ketika ibunya ini nunjuk keluar, ini semua melihat keluar semua, dan orang-orang ini nggak lihat. Dan ketika balik lagi melihat ibunya Aris sudah pingsan. Keesokan hari sama pengajian, tiba-tiba ibunya melihat dari kejauhan. Habis maghrib, Aris muncul lagi dengan nangis lagi, ibunya pingsan lagi. Boom! Ini ternyata sampai hari ke-7 ini Aris masih menampakkan diri. Akhirnya ini ibunya Aris bilang sama Pak Yai yang memimpin pengajian itu, Pak Yai, aku harus gimana ya Pak Yai? Kok selalu lihat Aris di situ kayak sedih, kayak minta tolong, nggak tahu kenapa. Dan akhirnya ibunya ini menceritakan kronologi dulunya. Ketika Aris tidak di rumah, ternyata ibunya ini sering diteror. Suara garukan kuku tadi nggak tahu ini asal usulnya dari mana, ibunya ini nggak ngerti. Pak Yai ini bilang sama ibunya, Bu, ini mumpung pengajian udah selesai, ini malam, coba ibu periksa seluruh isi kamarnya Aris. Barangkali ada sesuatu yang tertinggal. Perasaan saya ini gak enak. Pak Yai bilang seperti itu. Hingga pada akhirnya benar. Semua nyari di situ. Termasuk ada Susi juga di situ. Bapaknya Susi, ibunya Susi tumben. Biasanya harinya tiap hari ikut. Ini enggak. Hari ke-7 itu enggak. Hanya Susi yang ada di situ. Nah, pada saat kamar digeledah, ternyata benar. Di dalam kamar, ya kan, persis di bawah kasur, ya kan, ternyata ada bungkusan tadi, bungkusan putih yang berisi batu. Pak Yai, ini Pak Yai, apa ini Pak Yai? Pak Yai ini masuk kamar. Ini Bu, ini mungkin penyebabnya. Pak Yai ini berdoa, tang berdoa.
Ini awal-awalnya seperti apa, Bu? Aris pernah bilang gak sama ibu? Aris gak pernah bilang, Pak. Ini ada teman-temannya ini. Susi langsung ngomong, Bu, jangan-jangan itu, Bu, Rizal sama si Budi tahu, Bu. Oh iya Pak. Rizal sama Budi itu sering masuk kamar sini. Dulu kalau mereka ini lagi main bareng atau apa, mereka ini sering di sini, Pak. Sebelum Aris ini berangkat ke kota, Pak. Iya Pak Yai. Ya udah, ada yang kenal anak itu. Nah, pada saat itu akhirnya nyuruh orang untuk memanggil 2 orang ini tadi. Dan ternyata orang yang disuruh balik lagi mengatakan kalau mereka juga dalam keadaan ini kayak orang gila, dua-duanya. Akhirnya ini Pak Yai dan keluarga menuju ke tempat itu. Ayo, saya pengen lihat kayak apa. Ini barang ini harus dikembalikan. Ini kalau enggak mengerikan, ini bisa grogot siapapun. Ini sebenarnya barang apa segala macam, ini tidak diperjelas dari pengirim, ya. Ini intinya dari pengirim juga kurang tahu ini barang apa gitu kan ya. Nah, saat itu juga mereka disamperin Pak Yai. Dan ternyata di sini yang bisa diajak ngomong ini hanya Budi. Rizal udah parah. Dan orang tuanya Budi ini ternyata udah sering membawa Budi kemana segala macam, ini susah sembuh. Nah, pada saat itu Pak Yai ini ngomong, Budi kesurupan. Pada saat Budi kesurupan, ini justru malah Budi ini teriak-teriak. Dan suaranya ini seperti nenek tua. Kembalikan batu itu pada asalnya. Kembalikan atau kalian akan meninggal. Jadi batu ini kayak mengancam. Dan yang terlama memegang batu di situ ya beneran Aris. Di rumah Aris soalnya, gak di rumah mereka. Hingga pada akhirnya ya kan, setelah Pak Yai ini berdialog segala macem, ini Budi bisa diajak ngobrol. Udah bisa menjadi Budi lagi. Dan Budi cerita, Budi pun kaget ketika sadar mendengar Aris meninggal. Budi cerita, iya Pak, dulu saya mengambil di sebuah lereng. Hari ini juga sama saya. Kembalikan batu ini. Kalau enggak, ya seperti temanmu itu, susah saya ini. Ini mudah-mudahan dengan kita mengembalikan ini di tempatnya, temanmu sembuh. Pesannya, kalau memang bukan barangmu sendiri, bukan hakmu, jangan pernah kamu ngambil. Iya Pak, Budi udah bisa diajak komunikasi. Untungnya Pak Yai keringat keluar. Singkat cerita ya kan, ini pada jam 12 malam, karena memang Budi orang kaya kan, ada mobil di tempatnya Budi. Mereka menuju ke sebuah lereng. Tapi Susi udah nggak ikut, dan di situ Susi nggak dengar lagi ceritanya seperti apa. Hanya mereka yang berangkat. Intinya keesokan harinya ini sudah tidak ada penampakan lagi. Tidak ada penampakan nenek maupun Aris. Nah, nasibnya si Budi ini sembuh, giliran si Rizal gitu loh. Rizal ini masih yang ngeblank gitu. Udah mending tapi ya masih ngeblank seperti itu. Mereka ini pulang dan gak ngerti ini tujuan batu itu apa. Buat yang teman-teman yang tahu komentar di bawah. Saya juga di sini nanya ke pengirim cerita juga gak ngerti Mas, asal mula asal ini batunya ini mau dibuat apa maksudnya apa. Mungkin untuk prediksi saya sih ya, ini mungkin pesugihan, orang lakuin pesugihan atau apa. Dan batu ini mungkin bekerjanya ini untuk mencari tumbal gitu kan ya. Nah, mungkin siapa yang terlama di tempat itu atau apa segala macam ya dia yang kena gitu, mungkin bisa jadi seperti itu. Allahu alam ya, nggak ngerti semua ya. Intinya kayak gitu, dibalikin lagi, orang bukan miliknya gitu kan ya. Setelah dibalikin ya udah gitu. Yang jelas di sini nenek itu yang nggak pernah muncul lagi, begitu juga dengan si Aris nggak pernah muncul lagi udah. Dan udah terus berdoa untuk Aris. Berapa tahun kemudian terus menerus, akhirnya Susi pun akhirnya nikah juga, punya anak segala macam, dan Susi pengen cepet-cepet ngelupain kejadian itu. Susi sampai bakar foto yang dimana saya juga tahu gitu biar ditayangin di sini Mbak gitu. Udah saya bakar Mas, saya kalau ngeliat foto itu saya ngerimain otak saya ke situ. Saya ini takut, saya kepikiran terus pada waktu itu. Berarti kan saya ini pacaran sama jenazah Mas. Saya pacaran sama mayat Mas. Itu seperti itu. Nah, itu diceritakan ke saya. Padahal kalau ada fotonya kan seru ya kan. Saya juga pengen tahu ekspresinya gimana. Lagi kayak ngobrol sama orang gitu kan, gitu teman-teman. Yang bikin aneh, yang saya nggak masuk akal gitu ya, kok ada 2 orang yang dilihatin juga, apa itu korin ya Mas Lutfi? Kalau saya ini tanya sebelum saya tanya sama Mas Rudi kemarin yang gitu kan, ngomongnya ini kalau kayak gitu itu korin kayak gitu gimana sih, mungkin kayak gitu ya atau gimana? Nah, saya kurang paham lah gitu. Nah, intinya di sini ada pesan bahwa kalau memang bukan punya kita, jangan sampai kita ini kemilikan, jangan sampai kita ini mengambilnya.
Apalagi yang kayak gitu-gitu yang ada resikonya ya. Resikonya ini ngeri gitu kan ya. Apa adanya aja, udah berjuang semaksimal mungkin. Gitu ya teman-teman. Itulah tadi cerita kiriman dari kita sebut saja tadi namanya Mbak Susi ya. Karena memang minta disamarkan semua Mas. Jangan sampai ada menyakiti hati manapun karena saya nggak mau kenapa-napa, Masnya juga biar nggak kenapa-napa. Oke. Terima kasih Mbak Susi udah ngirim cerita ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata saya dalam bercerita ya. Dan buat teman-teman yang ceritanya udah saya bacakan, saya mengucapkan terima kasih sekali udah ngirimin cerita. Dan buat teman-teman yang ceritanya ini belum dibacakan, mohon bisa. Pasti akan saya bacakan satu per satu. Nah, Mas, saya ini udah bulan-bulanan loh, Mas, cerita saya ini belum dibacakan, Mas Dodo ini gimana, tolong segala macam. Coba dicek ulang ya kan. Coba saya dicat lagi karena apa? Udah mulai ketumpuk. Ya kan? Udah puluhan ribu gitu. Coba dicek ulang, jangan bosen-bosen ya kan, jangan bosen-bosen ngechat, nggak apa-apa semakin kalian banyak ngechat ini. Jadi saya tambah kenal, mohon maaf karena ngebales puluhan ribu pesan ini kan nggak sehari kelar gitu ya. Jadi mohon bersabar. Dan kadang-kadang ketika tim ini ngecek juga ya, Mbak ini ceritanya bagus gak? Kadang-kadang yang natain cerita gitu kan ya, teman saya ini ada ngecek, Mas aku masih bingung di bagian ini. Caranya buat teman-teman yang lagi kebingungan untuk ngirim cerita atau mau revisi cerita kalian, caranya seperti ini nih, dikirim per paragraf atau per kalimat. Nah jangan ditulis langsung ke bawah gitu kan ya, saya pusing gitu. Nah ini ditulis per paragraf atau per kalimat seperti ini. Nah udah, nama yang disamarkan mana lagi ya, pertama itu. Kedua, konfliknya apa lagi, jelas ya kan, dari kecil gimana, besarnya gimana, terus ada halangannya di mana, rintangan apa segala macam, horornya gimana, ditulis dengan jelas gitu. Nah seperti itu tadi, kirimnya kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo, ini Instagram saya, atau kalian bisa kirim cerita kalian ke WhatsApp saya ya, walaupun numpuk tapi jangan bosen ya. Terus chat aja gak apa-apa. Kasih nama seperti biasa, kasih nama ya. Ini nomor saya 085870433336. Saya ulang 085870433336. 3-nya 4 kali. Oke? Nah itu tadi ya. Seperti biasa kasih nama dan nama kita. Oke. Selesai sudah ya perjumpaan kita hari ini. Dan mohon maaf kemarin gak tayang dan sekarang udah mulai tayang lagi ya. Nah buat teman-teman yang belum tahu channel satu saya, ini ada Yoska Official. Nah ini channel saya. Nah jadi kalau kalian nggak ketemu saya di Rao, kalian bisa ketemu saya di channel yang satu ini, Yoska Official. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel saya, Rian Agus Widodo, Yoska Official ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang belum dapat jodoh segera didekatkan jodohnya. Amin. Yang lagi sakit ini segera diangkat penyakitnya. Amin. Ya kan, yang mau berekspresi bikin video klip, yang mau apapun itu biar sukses semuanya. Amin. Yang lagi berjuang meraih kesuksesan biar suksesnya cepat. Amin. Amin. Yang lagi banyak utang mudah-mudahan dilunasi semua utangnya. Amin. Dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Ya, akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka di antara kita. Ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen.